Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM akhiran 01. Saya akan menjelaskan codingan yang telah kami buat dengan tema administrasi rumah sakit, khususnya file config, register, login, index, pasien, dan logout.php. Langsung saja mulai dari config.php yang berfungsi untuk menghubungkan ke database hospital_db dengan MySQL dan mengecek apakah koneksi berhasil. Kemudian lanjut ke register.php. Kode ini memproses pendaftaran pengguna dengan menyimpan data ke database dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Desain form dibuat responsif dengan Bootstrap. Lanjut ke login.php. Kode ini berfungsi untuk memverifikasi login dengan memeriksa email dan kata sandi pengguna di database. Jika datanya sesuai, pengguna akan berhasil masuk. Namun jika tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan error untuk memberitahu bahwa login gagal. Kemudian lanjut index.php. Kode ini mengelola sistem administrasi rumah sakit dengan memastikan keamanan pengguna melalui sesi login dan menampilkan website responsif menggunakan Bootstrap. Di halaman home ini terdapat navigasi untuk fitur manajemen pasien dan dokter, serta halaman utama berisi informasi sistem dan tombol mulai. Lanjut ke pasien.php. Kode ini mengelola data pasien di sistem administrasi rumah sakit. Pertama, pengguna dicek status loginnya. Jika formulir ditambah, data pasien disimpan ke database dan ditampilkan dalam tabel dengan opsi edit dan hapus. Dan yang terakhir, logout.php. Kode ini mengakhiri sesi pengguna dengan session_start di awal. Kemudian session di story untuk menghentikan sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Berikut adalah tampilan halaman register, di mana pengguna dapat mendaftar dengan mengisi informasi seperti nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Setelah semua data terisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol daftar untuk membuat akun baru, yang mendapatkan akses ke fitur-fitur yang tersedia. Nah, ini adalah tampilan halaman login. Pada halaman ini, pengguna diharuskan memasukkan username dan password yang telah terdaftar untuk dapat mengakses sistem. Jadi di sini berikut adalah tampilan halaman index.php, di mana halaman ini berfungsi sebagai beranda utama yang menyajikan informasi awal kepada pengguna. Halaman ini berisi navigasi ke fitur-fitur utama seperti login, register, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah tampilan halaman pasien yang menampilkan daftar pasien yang telah terdapat di sistem. Di halaman ini, pengguna dapat melihat informasi lengkap pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Di sini, pengguna juga dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data pasien melalui tombol aksi yang tersedia. Contoh, misal, nah, setelah itu kita logout, di mana pengguna dapat keluar dari akun mereka dengan aman. Setelah logout, sesi pengguna akan berakhir dan mereka akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk codingan-codingan yang lain akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Gifan Ibrahim dengan NIM 20051766024. Di sini saya akan membahas tentang appointment PHP, billing PHP, departemen PHP, dokter PHP, dan lab test. Di sini tambah billing baru, terus berapa billingnya, harganya. Jika berhasil ditambahkan, maka tagihan berhasil ditambahkan. Jika error, maka terjadi kesalahan. Jika tidak diisi, maka muncul peringatan semua field harus diisi. Ini untuk fetch billing datanya. Ini untuk edit billingnya. Jika oleh direct, if no user session exists, terus tambah departemen baru, terus fetch departemen data, lanjut ke dokter. Nah, ini cek apakah pengguna sudah login, terus menambahkan dokter baru ke database, terus ini untuk mendapatkan data dokternya. Pertama yaitu koneksi ke database dulu, nama servernya itu localhost, terus cek koneksi dulu. Jika gagal, maka koneksi gagal. Ini untuk tambah atau update data, itu nama tesnya hasilnya apa. Ini untuk tabel untuk menampilkan data. Nah, di sini pertama mengatur error reporting agar menampilkan semua error, terus koneksi ke database, terus mengecek apakah
user sudah login, jika belum, alihkan ke halaman login. Terus menambahkan atau memperbarui janji temu, ada patient ID-nya, dokter ID-nya, appointment date-nya berapa, appointment ID-nya berapa. Jika ada appointment ID-nya, lakukan update, terus menjalankan query dan mengecek hasilnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang nyaman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, saya Rini Wulandari, NIM akhiran 07. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian medicatians.php. Di sini ada koneksi ke database dengan config.php, dan di sini mengecek user sudah login atau belum. Lalu di sini ada menambahkan dan juga ada untuk menghapus data. Di sini HTML-nya ada tambah dan update obat. Di sini ada daftar obatnya. Lalu ada JavaScript dengan from ketika kita ngedit untuk ditekan. Lalu di sini ada nurses yaitu bagian perawat. Di sini ada koneksi ke database juga, ada tambah dan update dan hapus data, dan juga ada CSS, HTML dan juga JavaScript. Selanjutnya di sini bagian prescription yaitu pada resep obat, yang dimana di sini ada koneksi ke database-nya, lalu ada tambah, hapus, dan juga HTML, CSS, dan JavaScript-nya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya pada bagian ROMs yaitu untuk ruangan, di sini sama seperti sebelumnya juga dengan config.php untuk database, lalu ada tambah, update, hapus data, dan juga ada HTML, CSS, dan juga JavaScript-nya. Lalu pada bagian save ini juga, pada bagian save ini memastikan file config.php sama seperti sebelumnya, ada tambah, ada hapus, dan juga HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini save ini itu untuk pada bagian perawatnya, shift malam atau shift pagi. Lalu di sini ada obat-obatan pada bagian tampilan. Di sini ada nama obat dan dosis. Di sini kita bisa menambah atau ubah obat. Nah, di sini ada 19 obat yang dimana kita bisa menghapus dan mengeditnya. Di sini kita edit, misalkan penyakit luar. Di sini kita simpan. Nah, maka berubah dia menjadi penyakit luar yang sebelumnya penyakit dalam. Lalu kita bisa hapus. Maka yang tadi akan hilang. Selanjutnya kita ke dashboard, lalu kita ke bagian perawat, yang dimana di sini ada nama perawat dan departemennya. Di sini kita bisa menambahkannya. Dan di sini ada 14 perawat, yang dimana kita juga bisa mengedit. Lalu kita simpan. Nah, di sini maka berubah, lalu kita bisa hapusnya juga. Maka nama perawat yang tadi hilang. Selanjutnya kita ke bagian resep. Nah, di sini ada janji temunya, ada nama obat dan dosisnya. Di sini kita bisa mengedit dan juga menghapusnya. Jadi kita menambahkannya dengan dosis. Lalu kita simpan. Nah, di sini ada paracetamol dengan dosis 2000 ml, lalu kita bisa menghapusnya. Lalu kita ke bagian ruangan. Ini mana bagian ruangan ini ada nomor ruangan, dengan tipe ruangan, dan nama pasien. Maka terdapat Bambang Saputra. Di sini kita bisa mengedit. Yang sebelumnya Bambang Saputra maka berubah menjadi Lestari Widodo. Kita bisa menghapusnya. Maka hilang. Selanjutnya kita ke bagian shift. Di sini ada nama perawatnya, ada waktu mulai shift dan waktu akhirnya. Maka di sini terdapat nama perawatnya, waktu mulai shift dan waktu akhir shift. Kita bisa mengedit. Maka teredit di sini lalu kita bisa menghapusnya. Maka hilang, data tidak ada. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustarah Figiyati dengan NIM 2205176017. Di sini saya akan menjelaskan relasi antara tabel yang dimana sebelumnya kita telah membuat 12 tabel dengan
10 tabel yang terhubung. Nah, bisa dilihat di sini di dalam tabel database yang telah kami buat terdapat relasi one to one dan one to many. Untuk relasi one to one sendiri itu ada antara tabel pasien dan tabel billing. Dan di mana untuk relasi one to one ini sendiri adalah tabel pasien dan tabel billing. Di sini kita bisa lihat tabel pasien. Setiap pasien ini mungkin memiliki satu tagihan yang terkait dengannya. Jadi relasi ini menunjukkan bahwa setiap billing memiliki satu pasien dan sebaliknya, sehingga disebut juga relasi one to one. Selanjutnya untuk relasi one to many itu sendiri, di sini ada 5 relasi antar tabel, yang dimana saya akan memberikan satu contoh relasi one to many, yang dimana ini ada tabel departemen ke tabel dokter. Untuk satu departemen ini bisa memiliki banyak dokter, tetapi setiap dokter ini hanya terkait dengan satu departemen. Maka dari itu disebut dengan relasi one to many. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan dari sistem administrasi rumah sakit yang sebelumnya telah kami buat. Untuk tampilan utama di sini ada sistem administrasi rumah sakit dengan tautan cepatnya ada Twitter dan Instagram dari sistem administrasi rumah sakit yang telah kami buat. Nah, untuk kalau kita klik mulai sekarang, ini langsung diarahkan ke manajemen pasien. Dan untuk manajemen pasien ini adalah halaman untuk menambahkan nama-nama pasien yang ingin mendaftar. Selanjutnya terdapat menu manajemen dokter yang dimana di sini manajemen dokter ini terhubung dengan tabel departemen. Di sini ada beberapa departemen yang sebelumnya telah kami masukkan, ada kardiologi, bedah umum, dan masih banyak lagi. Berikut adalah daftar-daftar nama dokter yang sebelumnya telah kita masukkan, ada nama dokter dan departemen. Ini adalah aksi, kita bisa mengedit dan menghapus nama dokter yang telah kita masukkan. Selanjutnya di sini ada halaman janji temu, yang dimana janji temu ini halaman yang saling terhubung dengan nama-nama pasien. Ini nama-nama pasien telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian ada juga nama-nama dokter yang akan kita masukkan di sini. Nah, kemudian di sini untuk menambahkan pilih pasien, ini kita tinggal klik saja. Kemudian kita pilih dokter, siapa yang ingin kita masukkan, dan tanggal janji temu. Nah, di sini ada beberapa daftar janji temu yang sebelumnya telah dibuat. Ada Ajeng dan Lestari Widodo. Baik, langsung saja kita ke bagian sini. Ini adalah menu-menu. Ada beberapa menu. Yang pertama ada ruangan pasien, kemudian resep, tes lab, rawat, shift, obat-obatan, pembayaran, daftar, masuk, dan logout. Nah, untuk daftar ini adalah seorang admin yang mungkin sebelumnya belum pernah menggunakan sistem administrasi rumah sakit ini harus diarahkan untuk ke bagian registrasi terlebih dahulu. Nah, jika sudah registrasi, kita bisa klik login. Nah, di sini kita bisa masukkan. Nah, kita langsung diarahkan ke halaman utama dari sistem administrasi rumah sakit. Jadi, kalau misalkan ada seorang admin yang belum mendaftar atau yang sebelumnya belum pernah login, itu langsung diarahkan ke halaman registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada di sini ruangan pasien. Ruangan pasien ini terdapat nomor ruangan, tipe ruangan, dan nama pasien. Nah, untuk manajemen ruangannya ini saling terhubung dengan manajemen pasien yang sebelumnya kita sudah memasukkan nama-nama pasien sebelumnya. Nah, di sini ada contoh satu ruangan, yaitu ruangan 01 reguler dengan nama Rahmat Hidayat. Kan di sini saya akan menjelaskan satu lagi, ada resep, di mana manajemen resep obat ini adalah ketika seorang pasien itu sudah melakukan janji temu sebelumnya kepada dokter, dia akan diarahkan untuk mengambil resep obat. Jadi di sini karena yang melakukan janji temu baru 2 orang, jadi di sini baru terdaftar 2. Kemudian untuk obatnya di sini juga sudah ada beberapa daftar obat-obatan yang sebelumnya kita telah masukkan. Kemudian jika kita ingin menyimpan, kita klik simpan, nanti akan masuk dalam sini. Jadi misalkan kita masukkan paracetamol, kemudian dosisnya kita simpan. Nah, di sini langsung dengan ID 2 karena kenapa ID-nya 2? Karena sebelumnya itu sudah ada satu resep obat yang dimasukkan tetapi dihapus. Jadi maka di sini menjadi ID 2. Oke, selanjutnya di sini saya akan langsung saja menjelaskan yang menu logout, yang dimana kalau logout sama seperti sebelumnya, kita langsung diarahkan ke halaman login. Jadi jika seorang admin itu belum pernah masuk ke dalam sistem administrasi rumah sakit, kita akan diarahkan ke menu login. Tapi jika dia belum pernah, kita langsung diarahkan ke menu daftar. Oke, itu saja penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.